Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tentunya kita sangat bersyukur kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita awali di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan dan kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengar firman Tuhan, menyembah Engkau. Kiranya Tuhan pimpin kami sepanjang ibadah ini. Tuhan urapi kami agar kami Tuhan menikmati Engkau pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan bulan ini bicara tentang terhubung. Nah, bagaimana mungkin kita terhubung dengan sesuatu, dengan seseorang tanpa ada yang namanya dengan hubungan? Mungkin saat ini kita merasa bahwa kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita bisa datang beribadah itu karena kita merasa kita ada hubungan dengan Tuhan. Tapi kita harus tahu siapa yang ada di balik semua ini. Kita baca di Efesus pasal 2 ayat 13. Dikatakan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dulu kita terpisah dengan Tuhan karena dosa yang dilakukan oleh manusia membuat hubungan kita terputus dengan Allah, membuat kita jauh dengan Allah. Tetapi Yesus datang, mau menderita, mau mengalami penderitaan, mau mati hanya untuk membuat hubungan kita dengan Tuhan terhubung kembali. Tuhan berjuang sampai mati hanya untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah, hanya untuk mendamaikan kita dengan Allah. Jadi kalau sekarang kita masih main-main soal hubungan kita dengan Tuhan, kita masih tidak peduli walaupun kita sudah jauh dari Tuhan, itu artinya kita tidak menghargai pengorbanan Tuhan sampai Dia berjuang sampai mati hanya untuk membuat kita terhubung kembali dengan Tuhan. Kita seharusnya bersyukur karena kebaikan Tuhan yang telah membuat kita bisa melayani, bisa beribadah, bisa berdoa dimanapun dan kapanpun, dan terlebih-lebih bisa ada sampai saat ini. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Sebagai tema firman Tuhan yang mau saya bawakan pada saat ini adalah pertahankanlah hubunganmu dengan Tuhan. Kita baca ayatnya di Yakobus pasal 4 ayat 8a. Yakobus pasal 4 ayat 8 bagian A. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudari, mempertahankan ini adalah hal yang paling sulit. Kita mungkin merasa kita sudah memiliki hubungan dengan Tuhan, tapi untuk mempertahankan hubungan itu akan butuh waktu, butuh proses. Kita butuh proses untuk membangun secara terus-menerus hubungan itu dengan Tuhan. Kenapa butuh perjuangan? Karena di dalam kita mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan, akan banyak godaan-godaan dari dunia ini yang membuat kita jauh dari Tuhan, yang membuat kita kembali terpisah dengan Tuhan. Dan kalau kita belajar mempertahankan hubungan itu, kita akan melepaskan diri dari segala godaan-godaan yang kita bisa lihat sekarang ini. Dikatakan di ayat ini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Pertanyaannya, kenapa kita duluan yang mendekat kepada Allah? Karena Allah tidak pernah jauh dari kita. Kita yang selalu menjauh dari Tuhan. Kita yang meninggalkan doa-doa, kita yang meninggalkan persekutuan, kita yang meninggalkan ibadah. Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. Tuhan itu setia. Bahkan ketika kita kembali, Tuhan siap untuk membukakan tangannya dan menerima kita kembali. Jadi kita yang harus sadar bahwa kita yang harus memulai untuk bertindak mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana cara kita untuk mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan? Yaitu dengan cara kita membangun hubungan itu secara terus-menerus sampai akhirnya hubungan itu mengalami yang namanya dengan pertumbuhan. Dan di dalam pertumbuhan itu kita
mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Ketika kita memiliki hubungan dengan seseorang, seiring berjalannya waktu kita akan semakin mengenal karakternya, mengenal pribadinya, mengenal aktivitas, kegiatan, pekerjaannya, dan semua yang dia lakukan. Begitupun kita dengan Tuhan. Seiring berjalannya waktu, kita semakin mengenal seperti apa sih karakter Tuhan, seperti apa sih Tuhan itu, apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tidak suka. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan? Yang pertama yaitu dengan cara berdoa. Kita baca ayatnya di Mazmur 145 ayat 18. Dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi cara kita mendekat kepada Tuhan, membangun hubungan kepada Tuhan, salah satunya yaitu dengan cara kita berdoa. Kalau kita menemukan ada orang yang dulunya bersahabat, tetapi mereka sudah tidak berkomunikasi lagi, itu artinya hubungan mereka sedang tidak baik-baik. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kalau kita sekarang ini sudah lama tidak berkomunikasi, berdoa dengan Tuhan, berarti hubungan kita sedang tidak baik-baik. Kalau kita jarang berdoa, kita akan merasa, kita punya perasaan tersendiri, kok rasanya saya tuh udah jauh sekali dengan Tuhan. Sebenarnya Tuhan gak jauh, tapi kita yang menjauh dari Tuhan. Kita butuh komunikasi yang kita bangun secara terus-menerus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Juga bisa lewat ibadah, kita juga bisa lewat kita datang ke persekutuan-persekutuan. Dengan cara itu kita semakin erat dengan Tuhan, hubungan kita semakin kokoh dengan Tuhan, sehingga ketika kita memiliki masalah, kita gak akan gampang goyah, karena kita punya dasar yang kuat. Kita sudah mengenal Tuhan dengan cara yang benar. Kita tidak akan mudah digoyahkan oleh keadaan. Kita tetap percaya. Kenapa? Karena kita sudah mengenal Tuhan itu seperti apa. Nah, mengapa perlu kita membangun hubungan dengan Tuhan? Mengapa kita perlu mempertahankan hubungan kita dengan Tuhan? Karena dengan cara kita membangun hubungan dengan Tuhan, itu akan membuat kita semakin mengenal Tuhan. Dan ketika kita mengenal Tuhan, kita akan sampai di titik di mana kita merasa bahwa Tuhan itu paling berharga, paling penting, lebih dari siapapun, lebih dari apapun. Ketika kita benar-benar mengenal Tuhan, kita akan merasa, kita punya perasaan bahwa ternyata gak ada satupun yang mampu dibanggakan. Semua hanya karena Tuhan. Seperti kehidupan Rasul Paulus, sebelum dia mengenal Tuhan, dia bangga dengan apa yang dia miliki. Dia bangga dengan pendidikannya dan apa yang ada pada dirinya. Tapi setelah dia mengenal Tuhan, dia menganggap sampah. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Tuhan itu, posisi Tuhan itu melebihi segala hal. Dan kita merasa bahwa gak ada satupun yang mampu kita pertahankan di dunia ini selain Tuhan. Jadi saya bisa katakan pada saat ini gak ada alasan untuk kita bilang kita gak butuh Tuhan. Mungkin banyak orang yang berkata, saya gak ada waktu buat doa, saya gak ada waktu untuk beribadah, saya gak ada waktu untuk ikut ke persekutuan-persekutuan, karena saya sibuk, istirahat aja susah, saya sibuk kerja, saya sibuk dalam usaha bisnis saya. Tapi saya mau katakan, kita itu butuh Tuhan. Bagaimana mungkin kita bekerja tanpa Tuhan? Kita kerja itu kita butuh apa? Kita butuh kekuatan. Kekuatan itu sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Ketika kita bekerja, kita butuh diberkati. Sedangkan diberkati itu atau berkat itu berasal dari mana? Berasal dari Tuhan. Ketika kita hidup, kita butuh damai sejahtera. Kita butuh ketenangan. Kita butuh sukacita. Sumbernya itu dari mana? Dari Tuhan. Jadi gak ada alasan untuk kita bilang kita gak butuh Tuhan.
Gak ada alasan untuk kita bilang kita sibuk. Ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, semuanya itu juga akan kembali kepada kita. Ketika kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dari pekerjaan kita, semuanya itu juga akan kebaikan kita. Tuhan akan memberkati pekerjaan kita, Tuhan akan memberkati masa depan kita, cita-cita kita, dan apapun yang kita kerjakan. Jadi ingat, Tuhan itu sumber. Kita butuh Tuhan bukan hanya sekali seminggu, tapi kita butuh Tuhan setiap waktu. Karena Tuhan itu adalah sumber dari segala hal yang kita perlukan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sudah jauh dari Tuhan. Kita sudah lama gak berkomunikasi dengan Tuhan. Kita sudah lama gak beribadah ataupun ikut ke persekutuan-persekutuan. Berarti hubungan kita sedang tidak baik-baik. Kembali, bangun kembali hubungan itu dan pertahankan. Jangan sampai pekerjaan kita membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan sampai usaha, aktivitas kita membuat kita terpisah dari Tuhan, membuat hubungan kita putus dari Tuhan. Tetapi kita harus bangun kembali hubungan itu. Pertahankan supaya kita lepas dari berbagai godaan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada saat ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Bangun kembali hubungan itu. Pertahankan hubungan itu di dalam Tuhan. Karena kita tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Malam hari ini, mari kita angkat satu lagu pujian yang mengatakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di dalam hadirat Tuhan, kita merasakan ketenangan. Di dalam hadirat Tuhan, kita merasakan kedamaian. Ini hal yang kita tidak temukan dimanapun kita ada selain di hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita rindu, ingin berkomunikasi dengan Tuhan, ingin membangun kembali hubungan itu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari kita angkat satu lagu pujian kita, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya.